Terus tipsnya adalah kalau kalau belum belum bisa menghayati atau belum bisa memahami, rileks aja. Juga kayak guyon gitu Nggak usah aja. maksa. Nggak usah maksa untuk paham sampai metenteng gitu. Nanti malah nggak paham-paham. Yang rileks. Karena relaksasi itu apa namanya Mas? Berbanding lurus dengan kecerdasan Mas. Orang itu kalau tegang dia bisa cerdas sesaat, tapi jangka panjang dia enggak. Agak susah itu. Tapi kalau orang itu rileks, mungkin dia orang kalau mengandalkan bahasa di dalam zikir nggak bisa. Kalau kamu mau mikir harus pakai bahasa. Tapi kalau mau zikir tinggalkan bahasa. Ini nanti jadi quote-nya ya. Jadi kalau orang mikir pakailah bahasa. Tapi kalau kamu ingin masuk di dalam keheningan sejati, di dalam hakikat zikir, kamu harus meninggalkan bahasa. Karena ketika bahasa muncul, otak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di ngaji panduan praktis zikir nafas. Ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan mengenai hakikat daripada zikir. Ya. Sebelum kita lanjut ngaji bandungannya, ada informasi dari admin Tasawuf Indonesia mengenai event, yaitu pelatihan kebakaran energi zikir. Ya, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di akhir video. Mari kita simak baik-baik ngaji panduan praktis zikir nafas. Ya. Ya, silakan. Ya, langsung ya. Yang sudah pegang bukunya ya. Buku panduan praktis zikir nafas. Dibuka halaman 33 ya. Kita masuk ke poin A besar, yaitu hakikat dari zikir. Ini mungkin nanti teman-teman butuh perenungan yang lebih dalam ya. Biasanya begini, kalau merenungi hal-hal yang bersifat hakikat, semakin kita metenteng, semakin tegang, semakin susah. Metenteng bahasa Indonesianya ya tegang lah ya. Tegang. Jadi kalau orang semakin tegang, mikirnya sampai berkerut-kerut itu malah nggak ketemu nanti. Terus tipsnya adalah kalau belum bisa menghayati atau belum bisa memahami, rileks aja. Juga kayak guyon gitu aja. Nggak usah maksa. Nggak usah maksa untuk paham sampai metenteng gitu. Nanti malah nggak paham-paham. Yang rileks. Karena relaksasi itu apa namanya Mas? Berbanding lurus dengan kecerdasan Mas. Orang itu kalau tegang dia bisa cerdas sesaat, tapi jangka panjang dia enggak. Agak susah itu. Tapi kalau orang itu rileks, mungkin dia jangka pendek dia seperti tidak paham, tapi nanti jangka panjang dia akan jauh lebih paham. Itu kayak maraton belajar gitu. Ya, maraton itu jangan dipaksa di awal, harus lebih rileks itu. Jadi saya harapkan begitu ya, karena apa yang akan kita bahas ini tidak semudah yang ya mungkin bagi teman-teman yang sudah biasa mungkin biasa ya. Tapi saya memaklumi karena saya mendampingi para pejalan spiritual itu ya ratusan atau bahkan ribuan, tentu orang itu beda-beda. Ada yang gitu aja saya paham, ya ada tentu saja. Mungkin karena sudah biasa, tapi yang belum biasa apalagi baru istilahnya memahami atau baru punya motivasi untuk memahami baru awal dan belum pernah bersinggungan dengan terminologi atau bahasa-bahasa spiritual, mungkin agak susah. Tapi itu nggak masalah, sekali lagi ya. Nah, jadi ini poinnya adalah begini. Berpikir, ya kalau orang berpikir, akunya sebagai subjek. Jadi orang berpikir, subjeknya adalah aku. Ya, aku sebagai yang berpikir. Kalau berzikir, akunya malah jadi objek. Nah, yang saya sebut teman-teman harus menghayati itu di situ maksudnya. Jadi kalau ini kita mau membedakan, biar nanti kita itu paham. Jadi zikir itu bukan mikir maksudnya. Iya. Jadi beda loh. Memang ada jenis-jenis zikir yang seperti mikir. Tapi itu sebenarnya nanti puncaknya nggak begitu. Hanya seperti ya, Pak? Hanya awalnya gitu. Jadi misalnya gini contoh. Kita la ilaha illallah harus memahami artinya, menghayati artinya ya. Nah, jadi misalnya la ilaha illallah kita menghayati maknanya, kita menghayati artinya itu kan mikir, Mas. Kan ada mikir di sana. Iya. Itu adalah menuju. Tetapi nanti zikir kalau sudah nyampe itu enggak begitu.
Ya, itu karena kalau masih memahami, menghayati itu masih psikologis. Masih di ruang pikiran, ya kan? Jadi Mas Zahir misalnya zikir Asmaul Husna. Iya. Membaca ya Goniyu, terus Mas Jawahir menghayati Al Goniyu itu yang maha kaya. Yang maha kaya. Itu kan Mas Jawahir masih mikir kan? Iya. Ya karena masih mikir Allah yang maha kaya. Tapi itu adalah tahap dari zikir pertama. Tapi nanti hakikatnya, kalau sudah masuk ke kedalaman zikir, ya tidak lagi pakai mikir. Nanti pada akhirnya adalah zikir. Nah, saya ingin menjelaskan dulu tentang hakikat yang itu. Jadi sekali lagi, mikir itu bukan zikir. Ya, jadi zikir juga bukan mikir. Jadi itu dua hal yang Berbeda. saling melengkapi, bukan salah dan benar ya. Mikir itu ya harus, maksudnya orang nggak mikir. Aja nanti ini mau makan apa aja mikir. Nah itu aja. Jadi mikir itu fitrah. Zikir juga fitrah. Ya gitu ya. Jadi saya ingin memberi satu kalimat yang mungkin menjadi kunci dari apa yang kita bahas di dalam poin A ini ya. Hakikat zikir. Jadi poinnya adalah berpikir adalah aku sebagai subjek. Berpikir adalah aku sebagai subjek. Objeknya adalah semesta, alam. Yeah. Makanya engkau jadi aku, ana atau keakuan atau ananiah atau ego yang melakukan mikir, objeknya adalah alam, hasilnya ilmu. Jadi ilmu itu hasil dari mikir. Jadi penting loh ya mikir itu. Jadi jangan teman-teman harus betul-betul paham membedakan terus. Wah berarti itu mikir, berarti jelek, bukan atau mikir salah, enggak bahas gitu. Mikir itu ranahnya ilmu pengetahuan, ranahnya rasionalitas, dan rasionalitas dari Allah juga gitu. Jadi kalau Mas Jawahir mikir itu sebenarnya Mas Jawahir sedang menggunakan amanah dari Allah, baik Mas itu. Tetapi itu bukan zikir gitu ya. Jadi kalau mikir ya atau berpikir, akunya menjadi subjek pelaku, menjadi pelaku, objeknya adalah alam, hasilnya adalah natijahnya, buahnya adalah ilmu. Ahli biologi mikir tentang tumbuhan. Nanti di tumbuhan itu selnya begini, ternyata beda dengan hewan. Nanti natijahnya adalah ilmu tumbuhan. Itu atau hasilnya adalah ilmu tumbuhan. Itu ilmu. Atau teman-teman membaca Al-Quran, terus dianalisis, ayatnya dianalisis, ayatnya begini-begini, lalu muncul hukum begini melalui usul fikih. Jadi orang ahli usul fikih membaca Al-Quran, natijahnya hukum atau fikih, itu namanya mikir. Aku sebagai ahli usul fikih yang melakukan analisis terhadap ayat Al-Quran, terhadap kata-kata Al-Quran, bukan hakikat Al-Quran ya. Iya. Terhadap kata-kata atau kalimat Al-Quran. Teksnya Al-Quran. Nah, teksnya sebagai objek. Teksnya sebagai objek. Lalu menghasilkan fikih, menghasilkan hukum. Itu mikir. Ya. Jadi kalau makanya saya sering ngaji, kan saya sering kalau ada orang minta nasihat ya ngaji. Nah kadang-kadang teman-teman tuh memahami ngaji dalam aspek mikirnya. Itu yang ngaji betul, tetapi untuk mencapai kedalaman spiritualitas nggak ngaji dalam artian itu, dalam artian hanya cukup dengan ini ya, tidak hanya cukup dengan menganalisis, tetapi justru nanti mengubah subjek. Jadi kalau berpikir aku adalah subjek, objeknya alam, hasilnya ilmu. Kalau zikir objeknya adalah diri kita sendiri. Kalau mikir keluar, kalau zikir ke dalam. Kalau ibarat tanaman, ibarat pohon ya, yang kelihatan merindang, jadi semakin rindang, semakin menjulang, itu hasil dari mikir. Tapi akar harus ke dalam. Harus terus menancap. Maka kalau orang berilmu banyak mikir tetapi dia tidak berzikir, seperti pohon kira-kira ya, seperti pohon yang menjulang tinggi tapi akarnya nggak kuat, nanti rapuh. Maka kita sering melihat orang ya mungkin sering banget, mungkin Mas Jawahir juga sering.
Misalnya Mas Jawahir di kampus ya, ada ini profesor, ini doktor, padahal ilmunya ya menjulang. Ilmunya menjulang. Tetapi hidupnya gampang goncang. Itu ya seperti itu sebenarnya. Tetapi kalau orang hanya ke dalam nggak keluar, rahmatnya kurang. Nggak merahmati gitu loh. Jadi yang bener yang mikir zikir itu. Itu satu kelengkapan ya, kesatuan ya, Bang. Satu-satuan karena dua-duanya dari Allah. Mikir itu ya apa akal kita yang kita gunakan mikir itu ya dari Allah, kolbu kita yang kita gunakan zikir ya Dari Allah. dari Allah. Dua-duanya dari Allah. Nah itu ya, jadi makanya saya itu sangat menganjurkan ya, walaupun kita ini berada di dalam tasawuf Indonesia itu kan tasawuf ya. Tetapi saya itu orangnya sangat senang ilmu mantik, sangat senang ilmu logika. Karena apa? Karena kalau kita nggak mendasari itu tadi, itu seperti kalau kita hanya berusaha masuk ke dalam tetapi kita lupa keluar, itu ya seperti pohon yang akarnya terlalu kuat ke dalam tapi dia nggak tumbuh keluar. Nanti efeknya kemanfaatannya jadi kurang. Kalau siarnya jadi kurang gitu loh Mas. Nah, gitu ya. Ini saya kira teman-teman paham. Berpikir aku sebagai subjek. Berzikir sebaliknya. Akunya justru jadi objek. Jadi berpikir itu keluar, berzikir itu ke dalam. Mari kita mulai dengan mengurai sisi pertama dari kedua quote di atas ya. Kemarin ada quote, berpikir adalah proses dari tidak tahu menjadi tahu. Berpikir adalah proses dari tahu menjadi tidak tahu ya. Berzikir ya. Berpikir adalah proses dari tidak tahu menjadi tahu. Berzikir adalah proses dari tahu menjadi tidak tahu. Berpikir aku sebagai subjek, berzikir aku sebagai objek. Dalam aktivitas berpikir, nah ini aktivitas berpikir ya. Kita secara inheren itu ya otomatis lah kira-kira. Menempatkan aku sebagai subjek, otomatis itu Mas. Mas Jawahir memikirkan sesuatu, berarti Mas Jawahir otomatis jadi subjek kan? Karena Mas Jawahir misalnya memikirkan memikirkan tempe penyet misalnya. Otomatis tempe penyet ada objek, Mas Jawahir menggunakan diri sebagai subjeknya. Secara inheren ketika orang mikir dia menempatkan aku sebagai subjek. Ini berarti aku adalah pengamat. Jadi aku yang mengamati, aku yang memikirkan, aku yang melakukan, aku yang menentukan, yang berada di luar objek yang dipikirkan. Artinya ada subjek yang berpikir dan ada objek yang dipikirkan. Berarti ada jeda ini. Ya. Nah, waktu orang berpikir, aku adalah pusat kesadaran yang aktif yang terus-menerus memproses informasi, menganalisis, menilai, membuat keputusan. Dan posisi aku sebagai subjek inilah yang memulai proses dari tidak tahu menjadi tahu. Mas Jawahir melihat tempe penyet. Mas Jawahir kepengen tahu bagaimana cara membuat. Terus menganalisis. Didelok tempe penyetnya. Oke rasanya ini berarti digoreng. Kira-kira minyaknya sekian. Kira-kira nanti sambelnya begini. Nanti Mas Jawahir dari tidak tahu membuat tempe penyet jadi tahu membuat tempe penyet. Itu jadi berpikir adalah proses mengetahui. Proses mengetahui itu berpikir ya. Pikiran dengan aku sebagai subjek yang aktif ya. Kan tadi aku sebagai subjek adalah alat luar biasa untuk menavigasi dunia fisik dan sosial ya, di dunia eksternal Mas. Mas Jawahir ketemu laut. Lalu kepengen menganalisis laut. Ya pakailah pikiran. Pakailah pikiran. Mas Jawahir misalnya besok mau naik gunung. Ya ke sebuah tempat, gunung yang di suatu tempat misalnya Gunung Ngaran misalnya. Mas Jawahir ya menganalisis itu kira-kira saya bawa pakaian besok berapa ya. Bawa apa aja ya? Bawa apa saja ya. Ya kan mikir itu. Mas Jawahir berhadapan dengan objek fisik. Lalu Mas Jawahir mikir. Ya ketika Mas Jawahir mikir, Mas Jawahir menghasilkan pengetahuan tadi. Oh berarti naik arep munggah gunung kira-kira 2 dino ya. 2 hari saya mau naik gunung, saya harus bawa pakaian sekian, bawa apa namanya Mas? Buat tekan apa tenda apa sekian gitu. Itu namanya mikir ya. Sejak kita dilahirkan,
Pikiran kita dilatih untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan membangun pemahaman tentang realitas, ya kan? Makanya Mas Jair waktu kecil dulu, lihat realitas itu mesti tertarik ya, kalau ada sesuatu, ada api kan diparani. Iya, Itu sudah dilatih mikir. Hmm. Mau menganalisis, oh panas, data baru masuk, ya oh ini panas. Nanti es, oh ini dingin, terus ini dirasakan. Ibunya Mas Jair, bundanya jelet ke, oh kecut, oh gini. Nah, itu namanya mikir sesuatu dan itu sudah dilatih sejak kecil. Jadi gini, Itu dilatih atau otomatis bener? ya otomatis, ya ngelatih itu kan hanya gini, hanya apa ya, hanya mendampingi sebenarnya. Hanya pendampingan, tapi itu otomatis. Ya. Mas Jair nggak ada yang latih pun tetap latihan. Ya ayam itu aja latihan. Bisa otomatis ya, iya. Ayam itu kan waktu dia menetas, dia baru latihan ketuk gitu ya, latihan makan. Ya nggak ada yang latih, nggak ada. Didik ayam kan nggak ada. Tapi kalau manusia kan dia lebih lebih luhur ya sistemnya itu, sehingga sangat kompleks manusia. Nah disitulah nanti ada pentingnya pendidikan ya. Ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak kita pahami, misalnya sebuah masalah matematika atau sebuah fenomena alam yang misterius, sebuah situasi sosial yang kompleks, aku sebagai subjek tadi akan mengumpulkan data, ya toh? Wah ini kok kelasku misalnya Mas Jair atau Mas Jair misalnya tempat kerjaku kok situasinya kayak gini ya. Mas Jair kan kepengen mengambil satu tindakan kan. Iya, mengapa sesuatu. Kok begini, kok mengapa? Tapi sebelum mengambil tindakan harus punya data. Nah, artinya objek itu adalah data tadi yang dicari Mas Jair adalah situasinya. Itu jadi data ya. Lalu menghubungkan titik-titik, membentuk hipotesis. Nah, ini makanya ini tadi saya bilang ini bahasanya agak kan ya mungkin agak sulit dipahami bagi sebagian orang ya. Dan pada akhirnya menghasilkan sebuah konsep atau kesimpulan yang kita sebut pengetahuan. Ini adalah bagaimana ilmu pengetahuan berkembang, teknologi diciptakan, dan masyarakat terorganisasi. Kita menggunakan bahasa untuk memberi label pada segala sesuatu. Jadi Mas, syaratnya seseorang itu berpikir, itu syaratnya bahasa. Syaratnya bahasa. Kalau nggak ada bahasa, nggak bisa berpikir. Nah. Makanya ilmu bahasa itu penting. Ya, memberi label soalnya. Mas Jair coba penelitian itu problemnya kan di bahasa. Iya, nanti ada penelitian baru menemukan hal yang baru. Artinya Mas Jair itu ketika mau meneliti sesuatu kan harus ada batasan. Loh. Ya, ada batasan. Batasan, jadi bahasanya itu harus dijelaskan. Misalnya Mas Jair mau menjelaskan fenomenologi orang zikir nafas misalnya. Kan Mas Jair harus menganalisis dulu zikir nafas itu apa. Iya. Yang diteliti itu bagian yang mana. Fenomenologi itu apa. Apa yang diperlukan untuk meneliti. Ya, pertanyaan disiapkan. Nah itu kan semua butuh kata-kata Mas. Nanti kebalikan dengan zikir. Jadi kalau mikir adalah dengan bahasa. Kalau zikir nggak dengan bahasa. Kalau masih ada bahasanya namanya mikir. Masih mikir Mas. Jadi zikir adalah melampaui bahasa atau keheningan itu ketika kita tanpa bahasa. Dan keheningan tanpa bahasa itu sebenarnya ya awal muasal kita dulu begitu kan. Hening tanpa bahasa. Hening tanpa bahasa. Bahasa itu kan dikenal ketika Mas Jair lahir. Iya. Makanya ketika Allah di dalam di alam ruh dulu alastu birabbikum ketika nanya begitu, bala syahidna itu sebenarnya kan tanpa bahasa Mas. Ya cuma karena itu di dunia terus mau nerangin ke kita kan terpaksa pakai bahasa. Tapi dulu yang nggak ada bahasanya. Bahasa itu makhluk Mas. Coba sekarang bahasa Indonesia kapan lahirnya kan ada tuh. Sebelum tahun 1900 nggak ada bahasa Indonesia Mas. Bahasa Melayu. Nah Melayu bahasa Melayu juga sama. Dulu nggak ada bahasa ini. Ya ada bahasa, maksudnya bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahkan bahasa Arab coba. Bahasa Arab itu sekarang sama bahasa Arab dulu aja beda. Misalnya dukhul. Dukhul itu kalau Mas Jair pakai kitab kuning, dukhul itu kan bersenggama. Iya. Kalau sekarang kan enggak. Dukhul itu pintu masuk. Pintu masuk keluar masuk. Keluar masuk itu. Masuk dukhul masuk. Yeah. Itu beda, itu loh bahasa.
Maka orang kalau mengandalkan bahasa di dalam zikir nggak bisa. Kalau kamu mau mikir harus pakai bahasa. Tapi kalau mau zikir tinggalkan bahasa. Ini nanti jadi quote-nya ya. Jadi kalau orang mikir pakailah bahasa. Tapi kalau kamu ingin masuk di dalam keheningan sejati, di dalam hakikat zikir, kamu harus meninggalkan bahasa. Karena ketika bahasa muncul, otak bereaksi. Nah, nanti sini langsung beraksi. Langsung menganalisis ya. Ya, makanya saya membuat protap-protap tentang kefanaan itu sebenarnya protap untuk melampaui bahasa. Dan itu mungkin ya, Pak? Mungkin itu artinya begini. Mungkin bukan dianalisis loh ya, dirasakno langsung. Iya, dialami. Dialami. Kalau begini, kalau saya misalnya merasakan sebuah keheningan. Saya merasakan sensasinya, tetapi keheningan itu nggak bisa saya translate ke bahasa. Loh, tapi ada orang menceritakan keheningan. Dia menceritakan keheningan melalui bahasa. Sebenarnya yang dia ceritakan hanya hal-hal yang bisa dia ceritakan. Bukan hakikat utamanya. Bukan hakikat utamanya. Hakikat utamanya nggak bisa pasti ceritakan. Makanya kalau ilmu, Mas, kalau ilmu usul fikih, itu bisa ditularkan, bisa disebarkan. Ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf, termasuk ilmu tasawuf, itu ilmu yang bisa kita tularkan. Makanya kayak ilmu sekarang ya. Misalnya Mas Zahir sekarang, misalnya karena ilmu nafas saja lah. Yeah. Ilmu nafas itu kan berkembang banyak dari dulu kan sudah ada orang belajar tentang pernafasan. Makanya ilmu pernafasan ada nafas Jawa, ada nafas, macam-macam lah. Nafas itu banyak. Itu bisa Mas ditularkan caranya. Tetapi rasa zikir nggak bisa ditularkan. Itu nggak ora kaya ilmu. Nggak seperti ilmu. Ya harus dialami. Itu harus dialami dan tidak bisa terus. Kalau ilmu bisa kita tular-tularkan. Misalnya saya menemukan efek zikir nafas terhadap saraf otonom. Saya sudah neliti. Mas Zahir nggak usah neliti lah. Penelitian saya sudah top misalnya. Penelitian saya sudah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah ya. Mas Zahir kan nggak usah neliti, sudah percaya aja sama saya. Itu bisa Mas kalau gitu, kalau ilmu loh. Tapi kalau zikir nggak bisa. Kudu ketemu dewi. Kalau objeknya alam itu kita bisa tularkan. Gampangannya ini. Mas Zahir kepengen jelasin ke saya tentang keindahan sesuatu, fenomena fisiknya loh ya. Oh, iya. Mas Zahir bisa video kan? Dia bisa video kan. Nah, terus bisa motokan. Terus tahu ke saya bisa lumayan memahami. Tetapi nak hakikat zikir atau rasanya zikir itu nggak bisa. Seperti memotokan pelangi, kirim WA. Bagus ya. Tapi nggak seperti itu. Iya, sebenarnya nggak seperti itu, tapi lumayan. Lumayan. Hal fisiknya bisa ditularkan, tetapi rasanya nggak bisa ditularkan. Nah, ini adalah bagaimana ilmu berkembang ya Mas ya. Jadi ilmu itu berkembang jadi pengetahuan. Dan itu beda dengan zikir. Ilmu usul fikih dulu kan nggak ada. Ilmu usul fikih itu dulu nggak ada. Zaman Rasulullah tanya ilmu usul fikih, nggak ada jenenge ilmu loh Mas. Nama usul fikihnya itu nggak ada. Usul fikih itu nggak ada, tetapi dinamika usul fikih mesti ono. Itu manusiawi. Itu sudah bawaan orang. Usul fikih kan sebenarnya kan carane mengambil hukum kan orang jadi dulu kan begitu kan. Orang usah dikongkon ya mesti ngono kuwi. Nah, tapi karena semakin kompleks butuh dikodifikasi atau butuh dijadikan rancangan ilmu. Jadilah ono jenenge ilmu usul fikih. Ya matematika. Matematika sejak dulu ya ada tuh ya. Mosok enggak ada matematika. Lah orang dulu tapi ilmu sing jenenge matematika kan ya barusan. Iya kan? Kalau dulu zaman Nabi Adam ada ilmu matematika ya ada kan dia mesti ngitung. Udah ngitung, oh dia kemarin saya makan 2 kali rasanya enak, besok makan 2 kali, kan dia ngitung kalinya itu tuh. Jadi ilmu dinamika matematikanya itu wis fitrah. Tapi ilmu matematika itu barusan nama ilmunya. Itu hasil dari mikir. Makanya karena itu bisa diakumulasi Mas. Pengetahuan zaman dulu diakumulasi dengan pengetahuan berikutnya, akhirnya orang semakin pintar kayak sekarang. Kayak sekarang itu orang lebih pintar dari dulu Mas, dari sisi ilmu loh ya. Ini saya nggak membahas kebijaksanaan ya, dari sisi ilmu. Misalnya ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu kan dulu asalnya memahami anatomi kan hanya di level otot dulu asalnya. Hanya tulang, otot, darah gitu kan. Kan zaman Ibnu Sina nggak bahas sel. Iya, nggak bahas molekul. Nggak ada yang bisa bahas sel, karena belum ada mikroskop.
Nah, tapi ilmu zaman Ibnu Sina atau ilmu sebelum Ibnu Sina bahkan lalu diakumulasi, ada temuan baru diakumulasi, ada temuan baru diakumulasi, ada pertemuan baru diakumulasi. Artinya ilmu biologi sekarang luar biasa. Tapi itu akumulasi. Hasil dari pikiran. Makanya itu ditularkan. Pengetahuan Ibnu Sina bisa ditularkan sama murid-muridnya. Murid-muridnya nggak perlu meneliti sama kayak Ibnu Sina, Ya, belum tinggal ada pakai media, aja. langsung pakai aja. Itu kalau ilmu. Tapi nek zikir gak iso ngono. Jadi jangan berharap guru ya. Jangan berharap guru spiritualitasmu atau guru spiritualmu atau jangan berharap mursyidmu bisa mewakilimu untuk bertemu Allah. Jangan berharap. Ketemu Allah itu langsung dewi. Nggak bisa berharap. Jangan berharap nitip sholat. Ya itu. Ya kayak gitu sih masih bisa diperdebatkan, Mas. Ya. Ya masih bisa diperdebatkan ya, misalnya. Apakah merasakan bertemu langsung? Ya, terutama haji. Haji itu kan iya, sudah diwakili toh. haji. Nah, itu masih bisa diperdebatkan. Tetapi rasanya haji itu nggak bisa. Iya, betul. Nek haji ini iso kan ono haji apa itu? Ya badal haji tuh. Nah, badal haji kan ada tuh, dibadalkan. Nah, Nah, itu kan masih bisa. tapi apakah rasanya sama? Tapi rasanya haji ora iso diwakilke. Rasanya haji itu. Jadi kalau berpikir itu hasil akumulasi tadi dari banyak ulama dulu-dulu, kita bersyukur berterima kasih sehingga sekarang ilmu begitu luar biasa. Apalagi di zaman AI segala macam, Mas. Wah, betapa pandainya AI yang bisa mewakili dalam beberapa hal terhadap kemampuan intelektual manusia kan. Iya. Nah, sampean bisa nganggo kalkulator angel. Saiki sampean lho ngetik kalkulator nang AI itu. Tinggal di foto aja. Tinggal foto aja dia bisa jawab. Kalau dulu harus ngetik, harus gini kan. Sekarang enggak. Itu loh, Mas. Itu namanya ilmu pengetahuan. Yang enggak bisa dicari oleh ilmu pengetahuan itu zikir. Nah, ilmu pengetahuan itu iso diwakilke alat. Bener iso diwakilke alat. Iya enggak? Iya, kan bisa. Iya bisa diwakilkan. Bisa diwakilke bahkan ke alat loh sekarang. Kalau dulu sih belum ada. Sekarang ada AI soalnya. Ya itu. Kita menggunakan bahasa untuk memberi label, ya. Dengan proses ini kita merasa telah menjadi tahu tadi. Dengan bahasa kita menganalisis sesuatu ya. Kita membangun identitas diri, pandangan terhadap dunia dan sistem kepercayaan berdasarkan akumulasi pengetahuan ini. Nah, jadi itu namanya apa namanya? Mikir ya. Namun, nah saya mau menyelesaikan satu paragraf, Mas. Namun meskipun vital untuk kehidupan sehari-hari, ya ini vital loh ya. Iya. Saya sama sekali tidak meremehkan mikir. Karena Al-Quran itu ya kon mikir gitu. Afala yatafakkarun. Afala ta'qilun. Itu mikir kabeh itu. Jadi saya nggak dalam rangka itu. Namun, tapi ada namunnya. Meskipun berpikir itu vital dalam kehidupan sehari-hari, tetapi modus atau cara aku sebagai subjek dalam berpikir memiliki batasan serius dalam konteks pencarian spiritual, Mas. Makanya ada kecenderungan, walaupun kecenderungan ini saya nggak berani bilang pasti ya. Ya hanya kemungkinan lah ya. Kemungkinan aja ya. Orang itu semakin menggunakan pikirannya, biasanya semakin sulit masuk ke dunia spiritual. Ini saya sekali lagi ini bukan kesimpulan ya. Ada kecenderungan yang secara praktis yang saya lihat ketika saya mendampingi teman-teman di dalam perjalanan itu kadang-kadang ya, kalau di dalam Al-Quran itu disindir Bani Israel kakek takon loh. Disindirnya itu di situ. Jadi sebenarnya bertanya itu bagus kalau tujuannya untuk mikir. Kalau tujuannya untuk mikir, ya. Jadi kalau Mas Jawahir itu kepengen hasil tesisnya bagus, Mas Jawahir kudu banyak nanya. Karena tujuannya memang untuk mikir. Tetapi kalau tujuannya untuk pencarian spiritual, kalau banyak nanya nggak ketemu Mas. Wong memang kudu dilakoni. Ya gampangannya ngene lah. Mas Jawahir tuh kepengen buat soto. Iya. Nah, tujuannya kan pengen buat soto ya. Mas Jawahir itu kan tak kandani gini. Resepnya. Jangan terus banyaknya terus, dicoba aja. Jangan terlalu detail. Terlalu detail itu menyulitkan. Atau misalnya gini kalau orang latihan nyetir, Mas.
ini kalau belok di jalan ini tuh enaknya saya nariknya gini seberapa ya? Kan raiso Mas diajari gitu. Ya nggak bisa. Nggak bisa, kudu mbok lakoni dhewe. Mungkin diukur bisa ya, tapi Ya dikira-kira bisa, Bisa. tetapi ketika sampai di jalan kamu harus ngerasa kayak dewe. Makanya kalau kamu nanya harus jelas dulu Pak. Kalau saya naik ke ini ke Gunung Ungaran. tanjak itu Iya. ke Gunung Ungaran, saya itu harus mencet gasnya sampai berapa? iya berapa Sampean tekanannya. kalau kepengen tahu itu, kudu pasti Mas. Gak ora bakal tekan kono. Nggak ada kok kayak gitu. Mungkin bisa dihitung, tapi Bisa dihitung, bisa dikira-kira memang. setelah coba malah ternyata nggak bisa. Ayo. Nah, nanti kan ternyata waktu dites carane ngene dirasakno. Nek munggah sakmene mobilnya kan mobilnya beda-beda kan. Iya, mobil. Kalau mobilnya baru dengan cc sekian mencetnya ini. Misalnya kayak saya kan sudah mulai karena sering nyoba beberapa kendaraan ya Mas ya. Iya. Ya saya bisa menduga sudah. Tapi ilmu yang menduga itu ra iso tak ajarke Mas Jawahir. Ya harus dialami. Ya Mas Jawahir harus mengalami sendiri karena kakiku sampai kakinya Mas Jawahir yang mencet Beda. gas ototnya beda Mas. Subjeknya sudah beda itu. Nah ya. Pengetahuan yang dihasilkan oleh pikiran selalu bersifat konseptual, dualistik dan terbatas. Selalu kontekstual, dualistik. Konseptual. Oh, konseptual. Terlalu harus ada konsepnya melalui bahasa dibuat konsep. Oh iya, harus ada konsepnya. Dualistik dan terbatas. Pengetahuan pikiran adalah representasi atau model realitas, bukan realitas itu sendiri. Itu hanya model, Mas, hanya buat model. Hanya caranya aja, contohnya aja, istilahnya ya. Gini loh, model itu gini. Model itu yang paling kita lihat itu matematika. Matematika itu model, tapi itu hanya model, bukan realitas. Ini mungkin agak susah dipahami ya. Tapi penting Mas ini, Mas. Apalagi Mas Jawahir kalau pengen di dunia ilmiah harus paham kayak gini, itu namanya model. Misalnya 1 tambah 1 itu sama dengan berapa? 2. Wah. Itu model Mas, bukan realitas. Karena realitasnya 1 tambah 1 itu nggak pernah ada. 1 itu nggak pernah ada. Di dunia loh, nggak ada 1 itu. 1 itu ada ketika kita sepakati gitu loh. Misalnya buku ini 1, betul ya? Iya. Tapi kan sebenarnya bukan 1 dia, kan bisa dipecah-pecah. Iya enggak? Iya, jadi lembaran Jadi 1 cover. itu kalau kita membatasi itu buku gitu. Baru kita sepakati ini 1 buku Satu gitu. buku yang sama. Tapi buku itu bener-bener 1 kan? Enggak, kan enggak tuh. Enggak, Pak. Kan, Iya, kan bisa dibagi-bagi. pasti ada bedanya, pasti begini. Misalnya saya sobek ini jadi 1 kertas. Hah. Kan buku ini kan, buku Zikir Nafas ini kan 242 halaman. Hah. Lalu saya tarik satu kertas 2 halaman. Ini kan kita bisa nyebut 1 kertas. Tapi itu kesepakatan Mas. Nyebutnya kertas. Tetapi sebenarnya kertas itu kan tetap bisa saya sobek Mas. Iya, Masih bisa saya bagi kan. Hah. Jadi sebenarnya 1 itu nggak ada loh Mas. Kita nggak pernah nemuin. Atau begini. 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang bisa ditambah kan 2 hal yang identik. Betul nggak? Iya, yang sama persis Sama persis. Yang identik baru bisa ditambahkan. ditambah. Misalnya X tambah X baru sama dengan 2X. Iya. Kalau X sama tambah Y kan nggak bisa ditambahin. X tambah Y sama dengan berapa? 2 huruf kan gitu kan? Huruf, iya. Nah, kita sepakati satuannya huruf baru bisa Mas. Tapi kalau belum disepakati, X tambah Y nggak bisa. Jadi 2 hal yang bisa ditambah itu sebenarnya 2 hal yang harus identik. Baru Atau- bisa ditambah. Ini sudah sepakat. Makanya harus sepakat. Makanya bukan realitas Mas. Itu kesepakatan. Contoh ini buku dua buku Zikir Nafas. Kita sepakati ini 2 buku Zikir Nafas baru bisa ditambahkan. Tapi sebenarnya dia identik nggak? Enggak Mas. Ini ada gelembungan di sini sedikit, ini enggak. Loh. Nggak ada satu identik. Padahal ini 2 hal yang sama. Menurut kesepakatan. Jadi bukan hal sama betulan. Makanya kalau di dalam ilmu logika, dalam ilmu mantek. Jadi sayun huwa Mas. Syai'un wa. Dalam ilmu mantek itu ada gitu. Sayun sesuatu itu huwa. Sesuatu itu huwa ya dirinya sendiri sebenarnya. Nggak ada 2 hal yang identik. Nah, coba nanti yang teman-teman senang belajar mantek. Ya saya itu belajar ya amatiran lah. Tapi senang aja saya baca. Pernah dengar Mas? Sayun huwa. Sesuatu itu ya dia sendirinya itu. Jadi sebenarnya nggak ada 2 identik, itu nggak ada. Ya, sebenarnya dia sendiri itu ya. Iya, dia buku ya buku, nggak bisa orang lain. Nggak ada 2 hal yang identik. Akhirnya apa konsekuensinya? Nggak ada 2 hal yang bisa ditambahkan. Tapi nyatanya bisa, itu model. Nah, itu model. Jadi itu bukan
bukan realitas gitu loh Mas. Ya, ini agak susah ya dipahami, nggak apa-apa lah. Latihan mikir ya. Latihan mikir. Jadi makanya ilmu pengetahuan itu berkembang berdasarkan kesepakatan, Mas. Nah, iya, kalau nggak sepakat nggak bisa. Matematika itu nggak ada kalau nggak ada kesepakatan. Nah, 1+1 sama dengan 2 itu model, dia bukan realitas gitu loh Mas. Dia hanya peta gitu loh. Pengetahuan pikiran adalah representasi dari atau model realitas, bukan realitas itu sendiri. Itu sampean pahami betul ya. Karena nanti kalau Mas Jawir mau S3 itu hal-hal kayak gini harus bisa direnungi. Karena S3 itu biasanya kan epistemologi, aksiologi, apalagi logika, harus masuk. Jadi sesuatu itu sebenarnya adalah asaiun huwa. Sesuatu itu ya dia sendiri. Artinya nggak ada dua hal yang bisa kita identikan. Karena itu tadi, karena nggak ada dua hal yang kira-kira nggak ada dua hal yang identik, sehingga nggak ada yang bisa dijumlahkan. Jadi matematika itu bukan realitas, Mas. Matematika itu bisa beroperasi kalau kita sepakat. Sepakat dulu, oke sepakat. Mas Jawir misalnya, Mas Jawir punya uang misalnya 100.000. Terus saya punya barang, misalnya saya punya ikan senilai 100.000. Itu kan hanya sepakatan, Mas. Iya. 100.000-nya Mas Jawir bener sama nggak bener-bener dengan? Ya enggak lah. Itu hanya kita sepakati nilainya. Iya, kita sepakati nilainya. Sehingga proses matematika bisa masuk. Mas Jawir, saya beli ya Pak 100.000 saya ini. Tapi antara 100.000 yang di ini itu bener-bener identik nggak sebenarnya? Ya jelas. Enggak. Tetapi kalau nggak disepakati, operasi itu nggak jalan Mas, operasionalnya. Makanya ada mungkin ada yang mikir, loh barang kok dibeli dengan selembar kertas. Nah, itu kan bener, itu mikir filosofis. Iya. Itu namanya berpikir filosofis. Sing orang-orang seperti itu sebenarnya yang itu sebenarnya guyon, tapi guyon filosofis, dan guyon seperti itu sok-sok penting. Tapi nek kowe filosofis terus ya uripmu ora mlaku-mlaku to. Iya, juga gak jalan. Coba kalau sampean mikir biar sesuatu ini identik. Ya ora jalan. Sebenarnya hukum itu sama. Hukum syariat gitu loh. Itu sebenarnya kan kesepakatan. Bukan syariat dalam makna hakiki loh ya. Walau syariat dari Allah itu mutlak gitu. Tapi ketika sudah sampai ke cabang-cabang, kalau cabang itu furu'iyah, cabang-cabang. Oh itu sudah macam-macam pikiran orang. Nah, tapi kalau kita terlalu filosofis seperti itu, Mas, urip murah jalan. Tetapi kalau kita nggak pernah filosofis, kita nggak pernah masuk ke kedalaman. Gitu loh. Makanya antara mikir, zikir itu harus dua-duanya harus kita berjalan bersama ya. Jadi latihan mulane nang pesantren iku yo belajar tasawuf, yo belajar usul fikih gitu maksudnya. Iya kan? Yo kan harus begitu, Mas. Ya usul fikihnya ya dipelajari, bahasa Arab dipelajari. Cara mendefinisikan sesuatu kan harus ini, definisi itu harus jamek, mane gitu. Itu kan harus ditahu. Kalau Mas Jawir definisinya aja nggak pernah tahu, diskusinya piye? Coba Mas Jawir diskusi sama saya kan harus yang kita diskusikan itu kan harus definisi dulu. Misalnya kita mendiskusikan sesuatu. Misalnya mendiskusikan bid'ah misalnya. Ya harus kita sepakati dulu definisinya. Nah, kalau bid'ah nggak disepakati, bid'ah itu kan yang jauh untuk kan bid'ah dari sisi bahasa tok. Padahal maksud saya bid'ah itu bid'ah di dalam soal fikih misalnya. Oke. Loh kok malah yel-yelan. Jadi orang itu kalau mau ngobrol definisinya pada kesek, Mas. Samakan frekuensinya dulu. Itu pentingnya kalau Mas Jawir nulis artikel ilmiah harus didefinisikan dulu, Mas. Iya kan? Iya. Kalau definisimu nggak ada, ya ora mlaku. Nggak jalan. Itulah mikir. Aku sebagai subjek seringkali terpaku kepada kerelatifan kebenaran itu. Karena ketika kita menganalisis semesta, kita membutuhkan bahasa tadi. Dan bahasa adalah penghalang keheningan. Dalam tanda petik penghalang maksudnya dalam tanda petik itu biar teman-teman nggak benci gitu loh. Nggak benci. Nah, jika teman-teman ingin masuk di dalam keheningan, maka lampuilah bahasa. Nah, itulah nanti zikir itu. Nah, gitu, Mas. Jadi kalau mikir modalitasnya bahasa. Kalau zikir melampaui bahasa. Kalau masih berbahasa berarti masih proses menuju hakikat zikir, belum zikir.
Ya. Kalau ingin zikir sejati melampaui bahasa. Nah, saya kira gitu Mas Wair untuk apa yang bisa saya sampaikan kali ini. Ya, terima kasih. Iya, sebelum saya akhiri video ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mau bergabung dalam pelatihan kepekaan energi zikir batch kedua. Nah, pelatihan ini akan dilaksanakan secara online melalui Zoom mulai tanggal 16 Agustus sampai 6 September 2026 sebanyak 4 kali pertemuan setiap hari Ahad pukul 19.30 sampai 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selama mengikuti pelatihan, teman-teman akan mendapatkan e-sertifikat, buku kepekaan energi zikir, 19 video latihan mandiri, rekaman materi, grup diskusi WhatsApp, serta 2 e-book bonus. Untuk biaya pendaftaran, mulai 3 hingga 15 Agustus 2026, biaya pendaftaran menjadi Rp399.000. Khusus bagi pemilik buku Zikir Nafas, tersedia harga spesial. Bagi yang ingin bergabung, silahkan segera hubungi admin Tasawuf Indonesia melalui nomor yang tertera pada poster atau di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.